Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari Majalengka 11, kelompok 3. Kita akan melakukan podcast ngobrol-ngobrol tentang tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh nasional yang mempunyai core value berakhlak. Oke, saya mulai duluan ya. Tokoh yang saya lihat mempunyai core value berakhlak itu, yang pertama itu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil merupakan pejabat yang visioner. Selama menjabat sebagai wali kota Bandung, telah banyak membuat gerakan yang beliau buat. Salah satunya dalam sistem pelayanan publik. Nilai berorientasi pada pelayanan yang dicerminkan oleh Bapak Ridwan Kamil dapat dilihat dari salah satu program dari bidang kesehatan, yaitu program Layak Rawat. Program Layak Rawat adalah program kesehatan unggulan. Kegiatan Layak Rawat kunjungan bagian dari penyelenggaraan program Indonesia Sehat untuk melalui kegiatan kunjungan tenaga kesehatan ke masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan di tempat tinggal mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik. Selain pelayanan publik juga, core value yang saya lihat ada di diri Bapak Ridwan Kamil itu ada kolaborasi yang sudah dilakukan Bapak Ridwan Kamil ini sudah banyak ya, banyak sekali kerjasama yang dilakukan Bapak Ridwan Kamil, bisa lintas provinsi, lintas bahkan internasional juga banyak, seperti banyak yang telah dilaksanakan Bapak Ridwan Kamil, seperti kunjungan ke luar negeri, terus pihak kerjasama ke London, Inggris, terus banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang telah Bapak Ridwan Kamil telah lakukan. Nah, menurut teman-teman, apakah ada tokoh lain yang mempunyai nilai berakhlak juga yang teman-teman bisa lihat atau bisa dicontohkan? Mungkin ada yang lain. Siapa dulu? Siapa? Enggak? Mungkin dari saya, Kang. Ya, mau enggak, Ari? Berikutnya, sedikit saya mau memaparkan tentang sosok Bapak Hugeng Iman Santoso. Ya. Beliau adalah seorang jenderal polisi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kelima. Sedikit cerita aja ya, pada saat Pak Hugeng menjabat sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara, pada saat itu beliau tiba ke Sumatera Utara dan ternyata di rumah dinas beliau itu terdapat banyak sekali perabotan-perabotan mewah hingga kendaraan yang ternyata perabotan tersebut diisi oleh cukong-cukong judi di daerah tersebut. Lalu perilaku Pak Hugeng itu menolak untuk tinggal di sana dan memilih untuk tinggal di hotel sampai isi rumah tersebut bersih dari semua perabotan-perabotan tersebut, dan yang tersisa hanya bertuliskan inventaris Polri. Seperti itu. Mungkin sikap beliau seperti itu mencerminkan sikap akuntabel ya, yang mungkin bisa kita contoh juga sebagai ASN untuk bekerja berintegritas tinggi. Mungkin seperti itu, Kang, dari saya. Terima kasih. Ya, itu barusan ya dari poin accountable ya. Selanjutnya yang lain, apakah ada yang mau mencontohkan juga yang lain? Coba, siapa? Pak, Riri apa ini yang mau duluan? Silakan yang lain. Bapak. Siapa dulu ini, Teh Yani? Mangga, boleh saya, Kang. Saya mau ngebahas Bapak Presiden B.J. Habibie. Dari Bapak Presiden B.J. Habibie, saya melihat tokoh dari beliau dilihat dari harmonis.
harmonisnya itu penyelamat bank masa transisi Indonesia. Terus juga ada kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi. Diadakan juga melaksanakan pemilihan umum, penetapan otonomi daerah, dan undang-undang anti monopoli dan persaingan yang sehat. Mungkin itu sih, Kang, kalau dari saya ya, dari toko B.J. Habibie. Ya, nah, itu sekali yang sifat-sifat dari BJ Habibie juga mencerminkan core value ASN yang akhlak juga ya. Selanjutnya ada Sifat sama Teh Lili mau yang kedua. Boleh aku duluan, A. Boleh, boleh, boleh. Ah, perkenalkan nama saya Siva Aulia Samsiah. Eh, Kalau menurut saya tokoh panutan saya yang saya pilih yaitu Bapak Ayub Rosidi. Kenapa Bapak Ayub Rosidi? Karena beliau merupakan asli orang Majalengka. Beliau tinggal di Jatiwangi. Eh, Kemudian beliau merupakan salah satu sastrawan dan budayawan yang paling produktif yang dimiliki Indonesia. Walaupun saat ini beliau telah meninggal dunia sih, Kang Teh. Tapi karya-karyanya beliau mengabdi selama lebih 5 dekade berkecimpung di dunia sastra. Kemudian beliau juga banyak menulis cerita pendek, sajak, esai, hingga kritik. Selain itu juga beliau pernah menjabat sebagai redaktur, pemimpin perusahaan, penerbitan, serta pendiri berbagai yayasan. Kalau untuk nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan oleh beliau, beliau merupakan memiliki salah satunya yaitu kompeten. Walaupun beliau tidak tamat SMA dan memiliki ijazah sampai sekolah menengah. Walaupun beliau tidak tamat SMA, tetapi beliau mampu mengajar sebagai dosen di perguruan tinggi di Indonesia sejak tahun 1967, bahkan menerima gelar kehormatan juga di bidang ilmu budaya dari Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung. Itu aja sih, Kang, tokoh panutan yang saya pilih. Ya, terima kasih Teh Siva. Itu juga ilmu baru ya bagi saya, baru mengetahui ternyata di sekitar kita juga banyak tokoh-tokoh yang sangat inspiratif ya, yang mempunyai core value berakhlak. Bukan hanya tokoh nasional saja yang bisa kita lihat, ternyata di sekitar kita juga banyak seperti itu ya. Untuk Heri udah kembali, enggak? Kang, selanjutnya nama saya Ririn Nurfadilah. Saya mengidolakan tokoh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Setahu saya beliau itu adaptif, terus dia tuh punya inovasi-inovasi baru sehingga banyak program yang dia rancang mampu membawa Indonesia negara Asia pertama yang menjual green bonds atau surat utang yang digunakan secara spesifik untuk membiayai proyek-proyek untuk iklim dan lingkungan yang terjual sampai ke 1,25 miliar US dollar. Terus Sri Mulyani pun mempunyai core value loyal. Beliau sebelum menjadi Menteri Keuangan di sini, beliau adalah CEO di Bank Dunia dengan gaji yang cukup bahkan sangat besar, tapi beliau lebih memilih untuk mengabdikan diri ke negara dan kembali ke negara untuk melayani masyarakat. Begitu, Kang. Iya, betul. Terima kasih ya Teh Riri dan semuanya telah memberikan contoh-contoh ya. Mungkin semua individu juga mempunyai semua poin-poin value, tapi kita highlight yang bisa kita lihat atau mungkin paling menonjol dari orang tersebut ya. Dan dari tokoh-tokoh dari nasional sampai tokoh-tokoh di sekitar juga ternyata mempunyai nilai-nilai core value yang sangat
apa ya, bisa dijadikan panutan oleh kita semua sebagai ASN. Mungkin segitu saja podcast kali ini. Terima kasih. Saya tutup saja dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.